Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 2023 62010. Saya dari Fakultas FK Prodi PG PAUD. Di sini saya akan membuat tugas video saya, yaitu mata kuliah TFC yang diampu oleh Bapak Dr. Fernandes Arung MPD. Baik, yang pertama yaitu apakah metode yang sesuai usia anak? Menurut saya, sebagai seorang guru, saya memahami bahwa setiap anak memiliki tahapan perkembangan yang berbeda, sehingga metode pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan usia anak. Pada anak usia dini, pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan cara yang kaku atau terlalu akademis. Anak-anak pada usia ini belajar melalui pengalaman langsung, bermain, dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, metode yang paling sesuai adalah metode yang menyenangkan, aktif, dan berpusat pada anak. Salah satu metode yang sangat efektif adalah metode bermain sambil belajar. Melalui kegiatan bermain, anak dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti bahasa, sosional, emosional, dan motorik. Misalnya, bermain peran dapat membantu anak mengekspresikan diri dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Selain itu, metode bercerita juga sangat penting karena dapat merangsang imajinasi anak serta memperkaya kosakata mereka. Selain bermain dan bercerita, metode demonstrasi dan praktik langsung juga cocok digunakan. Anak-anak akan lebih mudah memahami sesuatu jika mereka melihat dan melakukannya secara langsung, seperti kegiatan menggambar, bernyanyi, atau eksperimen sederhana. Guru juga perlu menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti gambar, video, dan alat peraga agar anak tidak dapat cepat bosan. Dengan demikian, metode pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini adalah metode yang bersifat aktif, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Sebagai guru, saya harus mampu memilih dan mengkombinasikan berbagai metode agar proses belajar menjadi bermakna dan anak merasa senang saat belajar. Dan yang kedua yaitu, apakah anak aktif belajar atau hanya mendengar? Menurut saya, anak, khususnya anak usia dini, tidak hanya belajar dengan mendengar, tetapi mereka belajar secara aktif melalui berbagai kegiatan. Sebagai guru, saya melihat bahwa anak akan lebih mudah memahami sesuatu jika mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Jika anak hanya duduk diam dan mendengarkan, mereka cenderung cepat bosan dan kurang memahami materi. Sebaliknya, ketika anak aktif seperti bermain, mencoba, bertanya, dan berinteraksi, maka proses belajar menjadi lebih bermakna. Anak usia dini belajar melalui seperti bermain atau belajar sambil bermain. Kedua, mengamati dan meniru. Tiga, bertanya dan menjawab. Dan yang terakhir, melakukan langsung atau learning by doing. Mendengarkan tetap penting, tetapi hanya sebagai bagian kecil dari proses belajar. Peran guru adalah menciptakan suasana belajar yang membuat anak aktif secara fisik dan mental, bukan hanya menjadi pendengar. Dan yang terakhir yaitu, apakah kelas saya menyenangkan dan aman secara emosional? Sebagai seorang guru, saya selalu berusaha menciptakan kelas yang menyenangkan dan aman secara emosional bagi setiap anak. Saya menyadari bahwa suasana kelas sangat memengaruhi semangat belajar anak. Oleh karena itu, saya tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga memperhatikan perasaan dan kenyamanan anak selama berada di kelas. Kelas saya dirancang menjadi tempat yang penuh keceriaan, di mana anak-anak dapat belajar sambil bermain. Saya menggunakan berbagai metode seperti bernyanyi, bercerita, dan bermain peran agar anak merasa senang dan tidak tertekan.
Selain itu, saya juga memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berpendapat dan mengekspresikan diri tanpa rasa takut. Keamanan emosional menjadi hal yang sangat penting. Saya berusaha bersikap ramah, sabar, dan tidak mudah memarahi anak. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, saya membimbingnya dengan cara yang lembut, bukan dengan hukuman yang membuatnya takut. Saya juga selalu menghargai setiap usaha anak, sekecil apapun itu, agar mereka merasa dihargai dan percaya diri. Di dalam kelas, saya menanamkan sikap paling menghargai, tolong-menolong, dan tidak mengejek teman. Dengan begitu, anak-anak merasa diterima dan memiliki rasa aman dalam berinteraksi. Saya ingin setiap anak merasa bahwa kelas adalah tempat yang menyenangkan untuk belajar, bukan tempat yang menakutkan. Dengan suasana yang menyenangkan dan aman secara emosional, anak-anak akan lebih berani, percaya diri, dan aktif dalam belajar. Oleh karena itu, saya terus berusaha menjadikan kelas saya sebagai lingkungan yang positif bagi tumbuh kembang anak. Baik, itulah penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.